Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya, sembah Dia, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah pujian ini menjadi komitmen iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Bapak Ibu, menyambung perikop hari kemarin, bahwa pengharapan kita dalam Kristus adalah sebuah kepastian bahwa di akhir zaman Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya dan menyatakan kemuliaannya dan memberikan kepada kita, setiap orang percaya, dalam kemuliaannya memimpin di kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan Yesus. Sebelum semua ini terjadi, kita mesti kokoh teguh dalam iman percaya. Walaupun secara jasmania mungkin kita mengalami penderitaan, kita harus tetap teguh dan kokoh dalam iman. Tidak mudah menyerah. Lalu apa yang kita lakukan selama menunggu kedatangan Tuhan kedua kali? Hari ini firman Tuhan, perikop ini ingin meneguhkan kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan menanti kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan. Wujud takut akan Tuhan adalah yang pertama, dengan kita
hidup kudus. Ayat 15 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus dalam arti, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup mengkhususkan diri bagi Tuhan. Hidup kita bagi Tuhan. Kata kudus berarti dikhususkan. Hidup khusus bagi Tuhan. Lalu yang kedua, dengan hidup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ayat 22 saya ulang sekali lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini yang kedua. Bagaimana kita hidup menanti kedatangan Tuhan dengan mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, ya, sungguh-sungguh, karena Tuhan adalah kasih. Lalu yang ketiga, bagian terakhir, bagaimana cara kita hidup sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu hidup bagi Injil Tuhan. Ayat 23, 24, 25 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kita yang telah menerima Injil dan yang telah ditebus hidup kita, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yang tiada bercacat celah, oleh darah Kristus, di mana Dia yang adalah Tuhan telah menjadi manusia untuk menerima hukuman kita, supaya setiap kita diselamatkan. Kita yang telah ditebus, kita hidup bagi Injil. Kita yang telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma karena anugerahnya, kita mau bagikan kepada sesama kita, supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya, banyak saudara-saudara kita yang lain juga diselamatkan dan peroleh hidup yang kekal. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua, memotivasi dan membuat kita bersemangat untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, khusus bagi Tuhan, hidup dalam kasih persaudaraan dan mewartakan Injil. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu, untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau beri. Untuk itu kami mau hidup bagi-Mu Tuhan, dengan hidup mengkhususkan diri kami, mengkuduskan diri kami bagi Tuhan, dengan hidup menyatakan, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus seperti Kristus mengasihi kami, dan dengan hidup bagi Injil, mewartakan kabar sukacita, keselamatan dalam Kristus Yesus kepada setiap orang. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami, supaya kebenaran firman-Mu ini digenapi atas hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, layak kami tinggikan, layak kami muliakan, dan layak menerima penyembahan daripada umat-Mu. Berkati umat-Mu dalam kehidupan sehari-hari sebagai saksi-saksi kebenaran Injil, sebagai duta-dutanya kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami sepanjang hari ini, apa yang buat kami kerjakan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama-Mu, supaya kesaksian kami efektif dan banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Berkati keluarga-keluarga daripada umat-Mu, usaha pekerjaan mereka, iman mereka dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan.
bersama dengan Tuhan. Shalom, salam sehat, tetap semangat.